Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih setia menonton channel kesayangan Anda, Jalan Ari. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, yang sedang hot di level nasional. Tentunya bukan sembarangan isu ini, karena terkait dengan isu yang menyangkut urusan masyarakat. Apa itu? Tentang RUU, perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Saya memang tidak sembarangan menghadirkan narasumber di podcast kesayangan Anda. Saat ini sudah berada di studio kita Pak Mawardi Ismail. Selamat sore Pak. Sore. Terima kasih Pak sudah mau hadir di channel Jalan Ari, di studio Jalan Ari. Saya ingin mengajak diskusi tentang perihal perubahan undang-undang kepolisian Pak. Sebelumnya sahabat Ari, sekilas info Pak Mawardi pernah menjadi dekan Pak ya? Iya. Pernah menjadi dekan, bahkan banyak diminta pendapat baik nasional maupun internasional, dan sekarang di Dewan Pengawas PPKS malahan, ya, yang memang banyak membantu kontribusi nyata di dalam banyak hal, khususnya dalam aspek hukum. Pak, apa yang membuat hal yang penting untuk kita respon ketika dihadapi permasalahan polemik tentang RUU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memang ini menjadi simpang siur? Sebenarnya duduk logika hukumnya seperti apa yang memang harus dilakukan, Pak? Baik, Pak Rios ya. Yang pertama, kalau kita melihat pembentukan sebuah undang-undang, itu tidak hanya dilihat pada substansinya, ya kan? Tapi juga dilihat pada prosesnya. Nah, jadi kalau kita lihat rencana perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ini, sekarang perubahan yang ketiga. Oh, ini udah masuk perubahan ketiga ya? Ketiga. Oke, ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa orang memberikan perhatian lebih. Ya. Yang pertama, dari segi substansi, ya, Undang-Undang kepolisian ini kan menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Bukan hajat, menyangkut kepentingan orang banyak. Kenapa? Kepentingan orang banyak. Karena memang sasarannya itu kan masyarakat, publik, orang. Ya. Jadi objeknya itu orang. Ya. Nah, oleh karenanya, ketika objeknya itu orang, maka tersangkutlah di situ hak-hak orang, termasuk hak asasi manusia. Dalam hal apa nih, Pak? Misalnya kan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dan kewenangannya, misalnya kewenangan Polri bisa menangkap orang, bisa melakukan pengawasan ini, dan banyak lagi. Ya memang Sabari, informasi yang saya ramu di dalam kajian ini, ya kajian yang kami buat, ternyata memang porsi kepolisian terlalu besar di dalam revisi undang-undang ini, di mana ada fungsi pengawasan, ya, yang itu bisa melakukan dalam tanda kutip memastikan lalu lintas jalur internet dan bisa memutuskan, dan itu bertentangan dan selainnya beririsan dengan lembaga lain. Bahkan fungsi penyadapan, fungsi intelijen juga itu juga beririsan dengan BIN dan BAIS, yang tentunya ini akan menjadi satu problem yang harus diselesaikan. Bahkan tentang hal-hal yang memang dalam tanda kutip tentang penegakan terhadap masyarakat sipil dan juga pegawai negeri sipilnya. Nah, ini gimana Pak? Nah, justru itu kalau kita lihat betapa luas ya, dan pentingnya fungsi dari kepolisian ini, maka ketika DPR RI, ini kan dari usul inisiatif DPR, yang pada akhir Mei kemarin itu ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR bersama dengan, kalau saya nggak salah, ada berapa undang-undang lainnya ya? Iya, ada TNI. Ya, kalau saya nggak salah 5. Betul. Jadi orang juga mempersoalkan kenapa sebuah RUU yang kandungannya adalah begitu penting dan begitu luas dibahas pada saat-saat terakhir masa jabatan. Artinya tafsir publik juga akan mengartikan ada tendensi suatu hal yang memang aneh atau janggal. Kita tidak mengatakan itu, ya. Tapi yang jelas kita ingin mengatakan begini, diperlukan ya, yang pertama waktu yang cukup. Nah, sekarang DPR yang baru kan akan dilantik kapan? Akhir September kalau nggak salah, ya kan? Nah, kan waktunya sangat mepet. Jadi jangan sampai undang-undang ini nanti dianggap sebagai
program kejar tayang. Iya betul. Nah, kenapa? Seolah-olah kerja DPRI punya satu legasi dan produk hukum ya. Ini yang saya katakan tadi. Kalau tadi yang udah kita sentuh sedikit tentang substansinya, Yeah. ini prosesnya. Jadi proses yang bagus itu akan menentukan juga hasil yang bagus. Iya, kualitasnya bagus ya. Cocok. Nah, jadi oleh karenanya ini kan timbul tanya. Kenapa kok seperti dipaksakan? Iya. Harusnya, kecuali kalau misalnya undang-undang yang semua undang-undang sih penting. Tapi di antara yang penting-penting itu yang menyangkut dengan orang, harus masih melibatkan publik ya. Masih melibatkan publik, menyangkut hak asasi manusia dan segala macam. Ini memerlukan proses yang paripurna, yang perfect. Ya. Sebab kalau prosesnya tidak perfect, ya, nanti hasilnya juga menjadi tidak perfect. Kita maunya kan sekarang ini kepolisian ini kan banyak juga disorot ya. Ini kebalikan dengan di di negara-negara orang ya. Saya pernah tahun 90 berapa itu ke Inggris. Jadi waktu dibawa pertama lewat kantor pajak. Apa komentar pendampingnya itu, katanya ini kantor yang paling dibenci oleh publik. Kenapa? Kantor pajak. Iya, kantor pajak. Oh, itu kantor pajak. Kantor pajak. Lah, kenapa? Habis itu lewat kantor kepolisian. Nah, ini kantor yang paling disayangi, dicintai oleh publik. Oke, apa penyebabnya? Karena itu terkait masalah harus membayar pajak, ini masalah pengayoman masyarakat. Nah, jadi pada waktu itu saya teringat, akankah kita punya kepolisian yang seperti itu? Nah, salah satu jalan untuk memperoleh kepolisian yang seperti itu adalah melalui pembentukan regulasi yang bagus. Nah, tentunya kan tadi kan esensinya saya tangkap Pak Moardi bahwa harus ada keterlibatan masif publik untuk dan mendengarkan apa yang menjadi input. Istilahnya DPRI itu harus mendapatkan input dalam belanja masalah ya. Dalam arti menginventaris pasal-pasal seperti pasal 16 ayat 1 huruf Q, yaitu di mana kewenangannya itu untuk terkait memblokiran, pemutusan dan pelambatan akses internet ya. Terus di pasal 16 ayat A ya dan 16B RU ini juga tumpang tindih dengan BAIS dan juga BIN dan BSSN ya, dan juga proses penyadapan di pasal 14 ayat 1 dan macam lainnya lah. Nah, saya ingin coba tanyakan, apakah hanya cukup dengan RDPU untuk menjaring input masyarakat, Pak? Jadi begini, partisipasi publik dalam pembentukan regulasi itu baru formalnya ini pada tahun 2010. Sebelumnya ada dalam Kepres, ya. Undang-undangnya baru ada pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2010, ya. Lalu kemudian diubah menjadi Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perubahannya. Jadi partisipasi publik sampai dengan sekarang ini, ya, baru dalam bentuk-bentuk yang formal. Padahal seharusnya partisipasi publik itu harus yang bisa melibatkan publik secara masif. Nah, dan saya sering mengatakan begini, seharusnya bentuk partisipasi publik itu dikaitkan juga dengan isi atau substansi dari undang-undang, dari RUU. Ya, semakin penting dan semakin luasnya substansi dari sebuah rancangan undang-undang, maka harus semakin masifnya partisipasi publik. Dan kita tentunya bagaimana kita mengharapkan partisipasi publik yang masif kalau waktu yang tersedia untuk itu sangat mepet. Ini yang tadi kita katakan, kok seperti sepenting ini sebuah RUU dibahas seolah-olah ada fungsi kejar tayang tadi. Nah, jadi terlepas masalah substansinya seperti apa, prosesnya ini akan menentukan substansi. Kualitas dari substansi. Kualitas itu. Saya juga ingin melansir temuan-temuan dari kajian ini, Pak, ya, di mana banyak sekali masyarakat sipil, baik dari LBHI, ya, baik dari Ajar, baik dari LSA, macam lah HRWG ya, yang mengkritisi, termasuk Ormas Muhammadiyah yang memang melihat ada kejanggalan pasal-pasal di dalam hak asasi manusia, fungsi intelijen, fungsi pengawasan. Memang tidak menjadi sasaran batas usia ya, tidak. Tapi menjadi poin penting dari masyarakat sipil ini ternyata esensi
dalam tanda kutip hak asasi manusia itu dalam artian kewenangan Polri itu bisa mencabut mandat privasi orang ini, Pak. Ya, justru itu. Sekarang ini kan kita banyak sekali mendengar misalnya salah tangkap lah. Banyak Pak kasusnya. Dan kemudian perlakuan yang tidak manusiawi pada saat dilakukan penyelidikan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Makanya saya katakan ketika sebuah RUU itu menyasar hak-hak pribadi orang, jadi harusnya ada pengaturan yang pengaturan yang rinci, sehingga pengaturan yang rinci, pengaturan yang sempurna ini itu juga merupakan alat untuk pengawasan yuridis bagi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, di samping pengawasan subjektif yang dilakukan oleh misalnya Komisi Kepolisian, betul, kan? Komnas HAM, itu kan pengawasan oleh orang. Tetapi pengawasan oleh regulasi yang mana? Ya ini substansinya. Bagaimana misalnya dikatakan ketika seseorang kapan dia boleh ditangkap, ya kan? Itu memang udah ada. Tetapi yang ada itu ternyata masih memberikan ruang pada terjadinya salah tangkap dan segala macam. Nah, ini kenapa? Karena banyak juga yang salah tangkap yang kemudian tidak diproses. Kalaupun diproses tidak memuaskan. Kan kalau kita menghindari kan lebih bagus. Padahal dalam hukum ada sebuah hadegium yang mengatakan begini. Membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi oleh karenanya aparat penegak hukum itu tidak perlu terlalu mencari-cari. Kalau dikatakan misalnya paling banyak kita mendapat, kalau kita baca di media ya, kenapa nih? Laporan masyarakat. Nah, definisi laporan masyarakat itu seperti apa? Apakah hanya sebatas dapat masuk laporan LSM langsung di follow up tanpa memberikan satu penegasan apa dasarnya ya? Iya. Dan yang kedua, hal-hal yang seperti ini harus transparan. Jangan terlalu subjektif ya. Dikatakan aja ada laporan masyarakat. Saya menyinggung itu Pak. Dari catatan sejalan ya, dari catatan Kontras ini itu kan dari 2020 sampai 2024 itu banyak kali ya, ratusan kekerasan yang salah dan juga penyiksaan ya. Itu yang termasuk juga dari Ombudsman Pak. Itu tahun 2020 sampai 2023 itu juga banyak ribuan pengaduan terkait institusi Polri. Ini Ombudsman ya, tahun 2020 sampai 2023 catatan kami ya. Artinya ini kan juga menjadi satu kritikan konstruktif secara internal bagi institusi Polri untuk memperbaiki diri. Manakala juga terlalu luas, maka energi yang dibutuhkan juga akan juga luas, dan itu kan juga tidak maksimal dan optimal dalam bagaimana mengolah satu kelembagaan institusi Polri. Ini seperti apa idealitasnya? Ini juga satu masalah ya. Saya juga membaca ada 2 lembaga pengawasan yang diakui oleh negara, bukan hanya diakui. Lembaga pengawasan negara lah boleh dikatakan. Ada Ombudsman, ada Komnas HAM. Nah, 2 lembaga ini mencatat ini yang tadi Arius katakan. Malah kalau saya nggak keliru, dalam catatan Komnas HAM itu, sepertiga dari pelanggaran-pelanggaran itu mereka dapat berasal dari pengaduan terhadap Polri. Nah, jadi oleh karenanya kita berharap ya bahwa undang-undang yang akan dilahirkan ini betul-betul bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Nah, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan itu? Perlu adanya partisipasi publik yang masif tadi, tidak hanya dalam bentuk mengundang orang dalam sebuah forum, lalu kemudian disampaikan, lalu kemudian ada tanya jawab sekian. Perlu ada partisipasi publik baik yang formal maupun yang tidak formal.
Penting juga nih Pak, apakah setuju dengan yang saya dapat tangkap bahwa di dalam bicara reformasi kepolisian itu kan dari 2004-2009 itu bicara tentang trust building, 2009 sampai 2014 itu partnership building, 2019 sampai 2024 itu pelayanan prima. Nah, harusnya kan ada evaluasi dulu. Ya, itu dilakukan sehingga itu menjadi satu nilai output dan inputnya yang positif dan negatif, dan itu bisa dipakai dalam merancang seperti apa sih blueprint kepolisian untuk masa depan ke depan, kan gitu? Iya, harusnya seperti itu, harusnya kan, itu kan idealnya. Nah, untuk mencapai yang ideal ini, maka prosesnya harus ideal. Jadi tidak mungkin kita mendapat hasil yang ideal melalui proses yang tidak ideal. Nah, jadi ini yang kita harapkan. Jadi kita tahu sekarang bagaimana kita akan menjangkau publik yang beradanya sekarang ini di berapa provinsi di Indonesia? 33, 33. Bukan, 30, berapa? 34 apa berapa? Nah, dari Sabang sampai Merauke. Itu belum lagi kita lihat bahwa ada daerah-daerah yang punya kekhususan tertentu. Aceh misalnya. Kewenangan kepolisian di Aceh itu lebih luas dibandingkan dengan kewenangan kepolisian di daerah lain. Karena kita kan ada UPH, ada syariat Islam. Ya kan? Nah, jadi fungsi alat penegak hukum yang di Aceh itu sedikit bukan berbeda, lebih luas dibandingkan dengan fungsi yang ada di luar Aceh. Nah, yang seperti ini kalau tidak ada partisipasi publik, tidak ada sosialisasi tentang RUU itu yang masif, ada kerentanan pasal-pasal yang masuk. Lebih-lebih oleh karena juga misalnya di Aceh ini kan ada undang-undang pemerintahan Aceh yang juga mengatur tentang kepolisian. Iya. Bagaimana menerima tamtama kepolisian, penempatan Kapolda harus dengan persetujuan gubernur, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi penting. Jangan sampai ketika undang-undang kepolisian ini disahkan nantinya, aspek kekhususan di beberapa provinsi seperti Papua, seperti Aceh, Jogja itu harus disikapi. Nah, saya coba ingin lebih detail lagi, Pak. Apa memang penting kita butuh keberadaan Kemenko Polhukam untuk merajut, menghadirkan berbagai institusi dengan banyak hal sehingga dipetakan apa yang menjadi tupoksi mereka yang tidak saling tumpang tindih, dan itu akan menjadi satu keharmonian di dalam produk RUU Undang-Undang Kepolisian yang akan nanti disahkan menjadi Undang-Undang Kepolisian yang direvisi. Dan Kemenko Polhukam memang cikal bakalnya memang dihadirkan itu kan untuk mengkoordinasikan semua kementerian lembaga yang bergerak di bidang, termasuk yang di bidang penegakan hukum dan keamanan. Jadi harusnya seperti itu. Dan juga kita tahu sekarang ini fungsi penegakan hukum kan tidak hanya oleh kepolisian. Kejaksaan yang masuk. Kalau dengan kejaksaan mungkin dia ada kejaksaan melakukan penuntutan, ya kan? Tapi misalnya dengan KPK. Oke. Ya kan? Oh, ini juga menjadi bagian yang dikritisi, betul? Ya. Bagaimana koordinasi dengan KPK? Kita tahu KPK kan merekrut banyak kepolisian. Dan akhir-akhir ini, ini juga momentum yang kita lihat, ketidakharmonisan antara KPK dengan Polri, itu harus juga diantisipasi. Dengan mengatur bagaimana dengan orang-orang relasi koordinasi dan komunikasinya dalam undang-undang tersebut. Iya, pas undang-undang itu nantinya. Jadi ada masalah-masalah yang sekarang ada, itu harus juga teratasi. Melalui undang-undang ini. Jadi di samping ada pengawasan tadi sekarang, kalau pengawasan itu kan ada pengawasan subjektif dan pengawasan yang objektif. Betul. Pengawasan objektif, pengawasan yuridis. Betul, Pak. Diawasi tingkah laku, fungsi dan pelaksanaan kewenangan kepolisian itu dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Ya kan? Di samping fungsi subjektif pengawasan oleh Komisi Kepolisian dan ada juga lembaga-lembaga lain kan, dan juga oleh masyarakat. Nah, jadi kita berharap sebenarnya kan momentum perubahan ini
pembahasan tentang perubahan ini haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karenanya, harusnya dengan dibahas juga dalam waktu yang cukup. Saya coba menangkap diskusi kita nih, sahabat Jenari yang memang setia nonton, bahwa itu ada segitiga di mana dalam proses pengelolaan sebuah produk di luar prosedural Pak ya. Jadi kan ada aspek bagaimana input masyarakat, ya, ada aspek input dari DPR, ya, ada aspek input dari eksekutif. Ya. Nah, harus ini kan dikolaborasikan sehingga menjadi satu tatanan seperti UPA dulu lah. Ya. Ada banyak usulan-usulan kan, sehingga itu menjadi satu nilai bahwa ini rasa kepemilikan yang luar biasa. Ya. Apalagi dalam bicara rentetan tafsir untuk membuat suatu produk, itu ada TAP MPR nomor 6, TAP MPR nomor 7 seperti tahun 2000 tentang reformasi kepolisian dan tentara, ya. Dan juga ada Undang nomor 2 tahun 2002, Undang nomor 3, ada Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara kan. Itu semua kan harus dibaca secara komprehensif. Dan itulah yang saya katakan tadi, perlu ada, kita tidak mengatakan bahwa tidak ada kajian. Sudah ada kajian, tapi kajian yang sudah ada ini kan kajian-kajian formal. Ya kan? Kajian-kajian formal itu belum tentu itu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam masyarakat. Padahal salah satu aspek yang paling penting dalam pembentukan undang-undang adalah aspirasi masyarakat. Yang memang idealnya aspirasi masyarakat itu secara umum sudah diwakili oleh wakil-wakil kita yang ada di parlemen. Tapi kan sejauh mana pemahaman mereka tentang memahami hak masyarakat, tentang kebutuhan masyarakat, dan juga bagaimana pola relasi tata kelola kelembagaan yang lintas ini kan juga kurang paham juga mereka. Nah, justru itu. Maka dalam undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, ada satu aspek yang dikatakan bahwa harus ada partisipasi publik. Sehingga supremasi sipil tegak di situ ya. Jadi ternyata undang-undang tentang tata cara pembentukan perundang-undangan ini pun sudah mencium itu bahwa aspirasi masyarakat tidak cukup, ya, hanya tidak cukup dengan apa yang diwakili oleh teman-teman, oleh bapak-bapak kita yang ada di DPR. Atau kan ini sebagai walaupun secara formalnya ya betul. Kan bisa aja dikatakan betul. Secara yuridis wakil itu kan wakil rakyat. Secara yuridis ya, tapi secara substantif tidak. Buktinya apa? Buktinya undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan ini pun mengharuskan adanya partisipasi publik, ya kan? Dan ingat, kalau nggak keliru ya, ketika Mahkamah Konstitusi kemarin membatalkan salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Omnibus Law, kan karena kurangnya partisipasi publik. Nah, kita tidak berharap, ya, gara-gara ini nantinya ada gejolak stabilitas sosial, ada semacam inilah gugatan-gugatan terhadap keabsahan undang-undang ini. Nah, walaupun secara formalnya mungkin ya sah, tapi kadang-kadang MK kita ini kan pernah juga membatalkan yang seperti ini kan? Ya. Nah, 2 kali kerja berarti itu? Iya, jadi 2 kali kerja dan kemudian kasihan. Kita menganggap ini penting sekali. Iya, betul. Penting sekali. Kenapa? Kenapa penting? Menyangkut orang. Ya memang esensinya kalau saya baca dalam literatur, ini kan pada porsi Kamtibmas, porsi Kamtibmas, sehingga itu menjadi ranah kepolisian bahwa ada pelibatan di dalam urusan-urusan keamanan nasional, itu juga harus ada koordinasi dengan tentara di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 gitu tentang pertahanan negara. Tetapi kan yang menjadi hal yang menarik bagi saya adalah ketika partisipasi kita anggap kegagalan, ya, saya menyatakan ini kegagalan, ya, di dalam hal untuk masif ini menjadi satu gerakan bersama, kebutuhan bersama, visi bersama, misi bersama, tapi ini tidak terejawantakan di dalam satu format bagaimana mengawal ini. Ya, gitu Pak. Nah itu tadi fungsi-fungsi kepolisian ini kan fungsi-fungsi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya kan fungsinya yang pertama kan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. Kemudian apa yang ketiga itu pengayoman, pelayanan, sampai kepada pelayanan masyarakat. Nah, ditambah lagi yang lain-lain lagi.
Dan ini semua berkaitan dengan masyarakat. Itu tadi makanya kenapa kita katakan fungsi atau proses partisipasi publik itu menjadi sangat penting, kunci, ya kan? Walaupun bukan artinya begini ya, ada perimbangan ya antara partisipasi keahlian, ya, saya katakan partisipasi expert lah kan. Kemudian sebab yang kadang-kadang betapapun hebatnya seorang expert, ya, tidak mungkin dia akan bisa menjangkau ya aspirasi yang begitu luas. Iya. 200 berapa sekarang penduduk Indonesia ini? 280 jutaan sampai 300-an. 280. Jadi jumlah yang begitu besar berada di lokasi yang begitu luas dan sangat-sangat variatif. Iya, keberagaman karena masyarakat. Keberagaman. Postur masyarakatnya. Ya. Bagaimana masyarakat Papua yang tentunya sangat berbeda dengan masyarakat Jawa dan Aceh misalnya. Berarti saya coba ingin ini menarik diskusi yang Bapak. Berarti harus ada satu pasal sahabat Ari tentang bagaimana mengkaji kekhususan daerah-daerah tertentu ya. Bagaimana perlakuannya Polri untuk menghormati, untuk menjaga dan juga bersinergi terhadap kekhususan ya. Tadi di Papua, di Aceh, di Jogja, ya, Jakarta maupun di beberapa wilayah yang khusus tadi ya. Kalau kita mau undang-undang ini, ya, bisa diterima oleh publik, bisa terlaksana dengan baik, bukan terlaksana karena dipaksakan. Ya kan terlaksana itu ada dua, terlaksana karena kesadaran, terlaksana karena dipaksakan. Ya. Kita maunya semua produk hukum itu terlaksana dengan kesadaran, bukan karena dipaksakan atau dipaksakan, ya kan? Nah, kalau kita mau dengan kesadaran, tentunya harus sesuai dengan aspirasi. Sesuai dengan aspirasi bukan berarti bahwa kita mengambil apa adanya. Ya. Aspirasi diambil, diolah. Jadi diperas lagi. Diperas. Inilah fungsi expert. Dia ketika dilahirkan menjadi norma, itu tidak lagi seperti aspirasi yang mentah. Itu adalah aspirasi yang diolah. Jadi bahasa hukum. Jadi norma hukum. Nah, jadi ini. Tapi kalau tidak, kalau hanya hasil baca buku, kemudian hasil pemikiran para expert, bagaimana mungkin bisa diterima oleh publik dengan kesadaran? Nah, tapi kalau sekiranya mereka merasa walaupun tidak persis sama, tidak seperti yang mentah yang mereka sampaikan, tapi ketika menekan, udah jadi lebih baik. Nah, kan sasaran kita saya kira semua kita sama, mulai dari presiden sampai ke Kapolri, anggota DPR. Kita ingin perubahan undang-undang ini betul-betul bisa mengatasi semua, walaupun tidak semua dalam arti mutlak, ya, bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada selama ini. Oke, saya menanyakan Pak, ukuran penerimaan dan tidak terjadi penolakan dalam suatu produk hukum itu apa? Nah, ketika ini dilaksanakan, katakanlah Undang-Undang Polri, ya kan? Ketika banyak protes di dalam masyarakat, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, itu artinya kan sesuatu yang ketika misalnya ada orang ditangkap, ya, penangkapannya itu bisa diterima nggak? Walaupun memang secara umum orang nggak akan terima ditangkap. Arius pun tidak mau ditangkap kan? Tetapi ketika penangkapan itu dilakukan, memang masyarakat memang dia ini udah sampah masyarakat, selama ini menjadi pengganggu. Artinya apa? Norma yang dijalankan oleh kepolisian itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi kalau tiba-tiba yang ditangkap tanpa kriteria yang jelas, tanpa delik hukum yang jelas, tanpa barang bukti yang jelas, lalu kemudian ujung-ujungnya salah tangkap. Nah, yang seperti ini kan menyebabkan masyarakat tidak tahu dia norma. Yang tahu dia adalah apa yang dikerjakan. Oke, jadi kembali lagi Pak, dasarnya Pak, alat ukurnya untuk melihat ini diterima satu produk hukum dan tidak terjadi penolakan. Apakah tidak ada lagi yang mengkritik di media? Apakah tidak ada lagi yang merespon di dalam satu forum? Jadi begini, kalau kita katakan tidak ada reaksi, nggak mungkin. Cuman kuantitas reaksi. Ya kan? Kalau kita katakan
undang-undang itu akan diterima kalau misalnya tidak ada protes. Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada, karena ruangnya terbuka. Terbuka. Sepakat. Nah, tapi kuantitas jumlah protes, kalau terlalu banyak protes, itu artinya Ya, itu. clear. Jadi ada pada kuantitas protesnya. Kalau kita mengatakan, oh dia akan diterima kalau tidak ada protes, nggak mungkin. Tetap ada protes. Ketika pencuri ditangkap pun, pencuri akan protes kan. Ya. Nah, tapi yang kita inginkan adalah bahwa praktek-praktek yang dilakukan berdasarkan norma ini, ya, ketika norma ini dijalankan, ya, oh udah benar itu. Nah, jadi sehingga protes itu tidak terlalu banyak dan bapak-bapak kita dari kepolisian tidak terlalu sibuk untuk menanggulangi protes itu. Nah, sehingga banyak pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Oke, nggak terasa sudah hampir setengah jam. Apa harapan Bapak terhadap RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memang perlu dilakukan dan itu menjadi satu masukan konstruktif dari seorang ahli hukum? Jadi begini, yang pertama, perubahan ini harus didasarkan pada sebuah kajian yang komprehensif terhadap kelemahan-kelemahan yang ada selama ini. Ya kan? Kemudian berikutnya, setelah bisa mengatasi kelemahan itu, kelemahan ini didapat dari mana? Dari hasil kajian. Dari kajian, dari diskusi, dan juga dari pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Misalnya, sekarang ini kan banyak sekali yang kasus-kasus. Saya sering mengatakan kasus itu ada awalnya, tapi nggak ada akhir. Nah ini harus diatur. Saya pernah mengatakan begini, ketika ada satu kasus yang awalnya diekspos, dingin, tapi yang seperti itu bisa nggak kita wajibkan? Kalau awalnya diekspos, akhirnya misalnya katakanlah di SP3, juga harus diekspos, tuntas, clear, supaya transparansi dan akuntabilitasnya jangan sampai terjaga. ada orang yang menjadi katakanlah misalnya tersangka seumur hidup. Oke. Kenapa seperti itu? Karena di awalnya diekspos, padahal kemudian dia udah di SP3. Tapi karena di SP3-nya tidak diekspos, masyarakat tidak tahu. Kenapa di awalnya diberitahu? Kenapa ketika di akhir tidak diberitahu? Nah, ini contoh kecil ya. Harus ada mekanisme yang dibangun sehingga yang seperti ini itu bisa terjadi. Oke, itu kedua. Yang ketiga ada? Kemudian yang berikutnya juga dalam karena kita berharap tentunya perluasan kewenangan yang sangat luas itu kan punya konsekuensi. Orang cenderung mengatakan begini, ketika ada kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Muncul abuse of power. Abuse of power. Nah, bagaimana? Kalaupun ini terpaksa misalnya nanti, harus ada rambu-rambunya. Kemudian yang kedua, harmonisasi dengan keempat, harmonisasi undang-undang ini harus harmonis dengan regulasi yang lain. Oke, penting Pak. Nah, jangan sampai bukan hanya sekedar harmonis, tapi juga harus bisa memberi dukungan kepada regulasi dan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi yang mirip ataupun fungsi-fungsi yang sama. Katakanlah misalnya bagaimana hubungan Polri dengan KPK, bagaimana dengan BAIS, dengan BIN, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Badan Cyber. Ya, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dan yang akan terjadi nanti kalau ada tumpang tindih kewenangan kan masing-masing muncul egosentris, ego sektor itu, dan ini berbahaya. Ya, kenapa terjadi rebutan coupling? Nah, agar ini tidak terjadi, bagaimana pengaturannya? Dan itu memerlukan kajian yang tidak sebentar. Ya, harus betul-betul paripurna, harus betul-betul perfect. Nah, itu harapan saya. Baik, tak terasa sudah Sahabat Ari yang setia menonton dari proses awal diskusi sampai akhir. Tentunya banyak hal yang bisa ditangkap karena semua isinya dari seorang ahli hukum Pak Mawardi Ismail. Saya tidak mendapatkan satu kesimpulan karena semua saya serahkan kepada Sahabat Ari. Dan para pengambil kebijakan dapat mengambil satu hikmah, dapat mengambil satu masukan konstruktif dari diskusi di jalan hari ini. Dan ini menjadi satu hal yang memang menjadi nilai yang bisa dipertimbangkan di dalam buat rekomendasi atau merumuskan satu kebijakan. Sampai ketemu lagi
Jangan lupa like, share, dan tetap setia dan subscribe channel Jalan Hari bersama saya, host yang ini nanti. Salam Jalan Hari.